Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Insya Allah tema kali ini kita akan membahas ternyata ini sebab Cina mau menanam padi 1 juta hektar di Indonesia. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, saya akan memanggil narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Gimana juga Bung Wahyu? Alhamdulillah. Ini masih Syawal. Puasa Syawalnya udah selesai belum, Bang Rocky? Alhamdulillah selesai tugas kita. Baik, baik, alhamdulillah. Kayaknya saya baru mau mulai ini. Baik, Bang Rocky, terkait rencana pemerintah yang akan menanam padi 1 juta hektar. Tapi masalahnya menanam padinya ini bekerja samanya sama Cina. Ini saya ambil satu berita dari VOA. Jadi pemerintah akan mengajak Cina untuk bekerja sama dalam menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Dan apa saja bentuk kerjasamanya? VOA Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism atau HDCM RIRRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat 19 April 2024. Jadi Pak Luhut menyatakan kita minta mereka atau Cina memberikan teknologi pada padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Dan mereka bersedia, ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya Luhut Panjaitan Minggu 21 April. Nah, terkait pernyataan Menko Marves LBP ini bahwa RI dan RRI akan bekerja sama, Bang Rocky, menanam padi 1 juta hektar sawah di Indonesia. Nah, ini karena Cina itu sukses melakukan swasembada pangan. Bukankah Indonesia dulu di era Soeharto ya juga pernah terjadi swasembada pangan juga, dan apa tanggapan Bang Rocky dengan rencana kerjasama antara RRI dan RI ini, Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat bahwa alasan untuk mau kerjasama membuka 1 juta hektar sawah untuk menanam padi di Indonesia, tapi kerjasama saya dengan Cina, dengan argumennya bahwa Cina pernah sukses melakukan swasembada pangan. Sebenarnya kalau urusan mau belajar yang sudah sukses, dulu Indonesia juga sukses melakukan swasembada pangan. Kenapa tidak belajar ke masa lalu dan belajar atas kemandirian sendiri yang juga membuat kita semakin mandiri dan tidak tergantung dengan pihak lain atau negara lain. Kalau dibilang teknologinya, teknologi saya pikir banyak teknologi di berbagai negara yang tidak harus ke Cina, justru jauh lebih maju, misalnya Jepang, Thailand, dan seterusnya. Kalau urusan sektor-sektor pertanian kan nampak banyak negara yang sudah maju. Pertanyaannya kenapa harus ke Cina? Dan tentu kita mempertanyakan argumen bahwa Cina itu sukses dalam konteks swasembada pangan dan juga membangun pertanian. Nah, kalau kita melihat itu, justru kita melihat ada keganjilan-keganjilan atau justru pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di depan publik. Kenapa pemerintah tidak serius membangun pertanian kita sendiri? Apakah memang harus kerjasama dengan Cina baru bisa membuka 1 juta hektar lahan? Gitu. Apakah kita tidak punya teknologi sendiri? Ada kampus-kampus hebat kita, ada ITB. Kalau dalam pertanian ada IPB, dalam sektor pertanian, dalam teknologi ada ITB, dan seterusnya. Saya pikir kalau memang niatnya ingin menciptakan teknologi pertanian, saya pikir 2 kampus itu memadai dan punya kapabilitas untuk membangun itu. Persoalannya mau membangun dengan kemandirian atau tidak. Justru dulu dibangunnya ITB untuk mengejar ketertinggalan teknologi, IPB untuk membangun pertanian. Kenapa justru tidak digunakan itu dengan sebaik-baiknya? Justru ingin menggandeng negara lain, dan justru dalam catatan berbagai negara, Cina itu adalah negara yang dia suka menjebak dengan jebakan hutan,
suka menjebak dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan yang menyusahkan bangsa yang atau negara yang dibantunya. Saya pikir ini perlu menjadi kewaspadaan yang sangat serius. Jangan sampai gara-gara kita membangun pertanian menuju swasembada atau membuka 1 juta hektar lahan pertanian, justru membuat kita terjerat menjadi pertama, kalau soal teknologi kita khawatir justru Cina malah menjadikan negara kita sebagai tempat market alat teknologi dia, tempat jualan dia. Kedua, kita khawatir juga nanti karena dianggap bahwa kita tidak mampu langsung mengoperasikan alat-alat teknologinya, dia bawa juga tenaga-tenaga dari sana, sehingga kita tenaga-tenaga pertahanan kita tergusur. Ketiga, justru ketika dia bawa alat-alat pertanian seterusnya, nanti tagihan utangnya dianggap sebagai sebuah hutang, bukan sebagai wujud bantuan atau sifatnya hibah. Nah, tiba-tiba aja kita hutangnya makin bengkak, dan kita makin terjerat hutang. Saya pikir ini yang perlu diwaspadai oleh publik dan juga masyarakat kita, dan juga mempertanyakan kenapa harus dengan Cina untuk membangun atau membuka 1 juta hektar lahan. Apakah kita, bangsa Indonesia ini yang penduduknya sekian banyak ratusan juta ini, tidak mampu untuk membuka lahan pertanian sendiri? Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, artinya memang, dari tanggapan Bang Rocky, rakyat sendiri perlu waspada dengan apa yang akan, terjadi jika memang pemerintah, akan melakukan kerjasama di bidang pertanian dengan RRI. Kemudian, artinya sebenarnya, benarkah ini dari pernyataan tadi kan, bertanya-tanya, apakah memang, benarkah ini demi swasembada pangan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Kita ketahui bahwa sekarang saja pemerintah itu belum bisa memberikan kesejahteraan kepada petani, Bang Rocky. Misalkan, misalnya dari hal pupuk, penyediaan pupuk saja pemerintah, gagal gitu kan. Artinya subsidi pupuk itu bukan menjadi, solusi, justru petani sekarang susah mendapatkan pupuk gitu kan. Karena pupuk tersebut justru dimanipulasi ataupun, mungkin hanya, berkumpul di tengkulak-tengkulak saja gitu. Dan dengan adanya kerjasama ini, apakah nantinya gitu, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, Bang Rocky. Misalkan bahwa pupuk juga akan tersedia dengan dengan mudah gitu, Bang Rocky. Ya, saya pikir begini, Bung Wahyu. Dari awal perlu kita pertanyakan etikat baik dari pemerintahan rezim Jokowi ini. Uh, dari awal 10 tahun membangun pertanian kok tidak swasembada pangan. Iya, Kemudian ada, kalau sekedar teknologi, ada kampus kita ITB hebat, itu bisa untuk membuat atau dikhususkan bagaimana merancang teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk pertanian. Mestinya itu muncul gitu. Bikin iya, proyek-proyek itulah kalau memang mau. IPB didorong atau dibuat kajian-kajian serius untuk fokus mengembangkan pertanian dengan berbagai lahan varietas yang tinggi, pupuk yang canggih, model skema tanam yang baik, bibit yang baik, dan seterusnya. Harusnya itu yang jadi fokus kita. Kemudian negara menyiapkan pupuk yang baik, alat mesinnya disiapkan, sehingga petani tinggal siap menggunakan tenaganya gitu. Di baik. negara-negara yang Artinya bukan kerjasama yang menjadi masalah utama ya, Bang Rocky. Artinya bukan. dukungan atau support pemerintah kepada anak-anak negeri sendiri gitu kan, kepada rakyat Indonesia terkait pengadaan teknologi, terkait pengadaan pupuk, terkait pengadaan benih mungkin Benih ya, ya. Bang Rocky? Iya. Jadi kalau kita lihat di berbagai negara yang maju, baik pertaniannya itu dikembangkan atau tidak, mereka tentu posisi pemerintah itu betul-betul menjadi eh, peran yang sangat bagus untuk memprotek, melindungi, bahkan mengembangkan. Jadi kalau kita justru mengambil dari luar, saya pikir ini justru dipertanyakan keseriusannya. Apalagi nanti kalau kita lihat, yang kita khawatirkan, kalau bekerja sama dengan Cina, sama dengan nanti kita udah punya pengalaman nih bekerja sama dengan Cina urusan tambang. Yang datang tenaga-tenaga dia gitu untuk Ya, menambang di sini, ikut kerja di sini. Lalu tenaga kerja kita bagaimana? Sekarang setelah tambang selesai mau dibuka dalam sektor pertanian. Saya pikir memperparah penguasaan lahan-lahan oleh pihak-pihak luar. Gitu.
Nah, kalau dengan pertanian nanti tenaga-tenaga pertanian dengan dalih menggunakan alat-alat dari sana, kemudian untuk mengoperasikannya butuh tenaga dari sana, akhirnya tenaga-tenaga dari sana didatangkan lagi ke sini. Dengan dalih bahwa ini alat-alat yang teknologi dari mereka, kita disuruh menggunakannya, terus nanti harus dibayar gitu. Ibaratnya dia jualan alat di sini nanti gitu. Jadi ini termasuk bibit, nanti dia bilang ini bibit dari sana tinggal bayar sekian tagihannya. Kemudian pupuk dan juga obat-obatan pertanian. Ini mengerikan sekali kalau menurut saya. Karena apa? Kita sudah punya pengalaman dalam kerjasama di bidang tambang. Ternyata dia membawa tenaga-tenaga kerja dari sana. Dan alat-alat itu kan semua dibebankan pembiayaannya kepada kita. Dan nanti kita akan banyak tagihannya. Gitu. Nah ini yang menurut saya harus diwaspadai betul dalam konteks kerjasama ini. Justru saya khawatir bukan petani kita makin sejahtera, bukan rakyat kita makin sejahtera, tapi makin tergusur. Dan kalau di awal kita melihat bahwa tenaga-tenaga kerja kita sudah mulai tergusur, dulu kita berharap dari sektor tambang tenaga kita bisa menguasai, dari sektor ekonomi yang lain kita bisa menguasai. Hari ini kan kita lihat faktor ekonomi, hampir semua jalur-jalur ekonomi penting rakyat kita praktis pribumi tidak bisa mendominasi ataupun mengambil peran di situ. Kemudian di bidang tambang ternyata hampir sama, tergusur juga. Nah ini kok masuk ke sektor pertanian, saya pikir ini jauh lebih berbahaya lagi karena inilah lahan yang sangat diperlukan oleh rakyat kita, yang sebagian besar rakyat kita adalah petani. Nanti habis dari sektor pertanian nanti disuruh membangun di bidang nelayan tuh. Wah itu bahaya lagi tuh. Jadi kalau menurut saya ini tidak ada niat baik dari pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakatnya dan membangun di atas kemandirian sendiri dengan mengaktifkan atau memberdayakan masyarakatnya sendiri maupun tenaga-tenaga terampilnya sendiri maupun kampus-kampusnya sendiri yang untuk bisa menciptakan teknologi baru maupun mekanisme baru dalam sektor pertanian maupun sektor-sektor yang lain. Saya pikir ini butuh pelajaran kita tersendiri untuk segera menjadi perhatian. Baik, jika ada pendapat seperti ini, Bang Rocky, misalkan, kenapa pemerintah melakukan ini karena memang minat dan bakat, apa ya, rakyat Indonesia khususnya pemuda mungkin, lulusan-lulusan, perguruan tinggi negeri mungkin tidak banyak yang berminat ingin menjadi petani sehingga, ya mungkin, pemerintah mempunyai ide agar tanah di Indonesia ini atau lahan di Indonesia yang sangat luas ini bisa dikelola dengan cara kerjasama tersebut. Apa pandangan Bang Rocky dengan pendapat tersebut, Bang Rocky? Iya, kalau kita melihat mestinya harus dicari persoalannya kenapa sebagian pemuda-pemuda kita tidak lagi tertarik di sektor pertanian. Justru lari ke sektor jasa, misalnya ada jadi tukang ojek, sarjana Iya, jadi tukang ojek, sarjana pertanian jadi tukang ojek. iya. Kenapa? Karena ada sektor pertanian tidak bisa memberikan kemajuan di tingkat kesejahteraan. Hmm, Nanti nanam cabai, nanam tomat, pas masa panen ada impor masuk, gitu. Harganya hmm, jatuh, kan rusak itu. Nanam iya, padi, nanti pas musim panen mau dijual, ternyata ada impor beras masuk, harga beras jatuh. Jadi itu yang membuat masyarakat kita akhirnya beralih ke sektor lain yang mungkin lebih bisa memberikan janji kesejahteraannya, walaupun nampaknya juga sampai hari ini masyarakat kita masih terjerat dalam lingkaran kemiskinan yang begitu banyak. Nah ini yang sebenarnya harusnya diurai di situ, bukan malah mengambil orang luar bawa masuk lagi ke sini. Ini cara berpikir menurut saya yang sungguh tidak memperhatikan nasib rakyat sendiri, nasib petani kita maupun nasib pemuda-pemuda kita ke depan. Gitu Bang Ayu. baik, Bang Rocky, pertanyaan selanjutnya sebenarnya bagaimana, pandangan Islam terkait, apa ya, kerjasama seperti ini gitu? Apakah memang dahulu, Rasulullah ataupun para khalifah itu pernah melakukan kerjasama dengan, negara, asing gitu dalam bidang pertanian? Ya kalau kita lihat sih sebenarnya dulu yang dilakukan kan bidang perkebunan ya, persoalan tanam kurma dan sejenisnya ya. Nah, itu kan sebenarnya yang diperlukan adalah perlindungan dan protektif terhadap kebijakan itu sendiri.
Misalnya begini, boleh teknologi atau ilmu yang dimiliki oleh para ahli kebun kurma yang tahu waktu, kemudian bagaimana supaya buahnya bagus, bagaimana pengairan yang bagus dan seterusnya. Hmm. Itu teknologi itu saja yang apa di diambil orang ahlinya untuk dipekerjakan, tapi dia tidak ikut memiliki, gitu. Dipekerjakan dan tidak dikerjasamakan, dibayar saja. Setelah itu teknologinya diambil, dia disuruh kembali lagi. Nah, kalau menurut saya, atau sebaliknya, orang disuruh belajar ke tempat kebun yang lain supaya dia bisa belajar di sana, nanti balik dia membuat kebun sendiri. Saya pikir kalau Hmm. itu yang dilakukan, tidak akan terjadi persoalan yang serius. Misalnya para petani kita, misalnya ada program setiap tahun kirim 1.000 petani atau 500 petani ke Thailand misalnya untuk belajar Ya. tanam padi yang baik dan benar misalnya gitu ya. Hmm. Walaupun itu juga menurut saya melecehkan petani-petani kita itu. Karena petani kita kan udah sejak Indonesia belum merdeka sudah bisa bertani di sini, tinggal bagaimana dioptimalkan dan dicari lebih efisien. Dan itu ada fungsi kampus yang kita bikin yaitu IPB, dalam konteks bagaimana membangun pertanian, produk-produk pertanian, membuat benih yang baik, membuat pola tanam yang baik, dan seterusnya. Kemudian dalam konteks alat-alat sudah ada, didirikan dulu ITB untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal teknologi. Saya pikir ini yang harusnya fokus pemerintah itu memberdayakan itu semua. Kampus diberikan keleluasaan untuk melakukan kajian, penelitian soal misalnya bibit padi yang baik dan terbaik di Indonesia, misalnya gitu. Harusnya kan bisa itu. Bisa. Ada dananya, ada SDM-nya, Ya. jadi ada profesor padinya, ada segala macam. Masa nggak bisa gitu? Nah itu menurut Ya. saya yang persoalan seriusnya di situ, sehingga tidak harus melibatkan pihak luar yang belum tentu juga dia ahli nanam padi di Indonesia. Kita juga agak khawatir tuh, Cina apakah dia memang bisa aja swasembada bikin di sana nanam padi berhasil di Cina? Apa betul dia berhasil nanam padi di Kalimantan atau di Papua, di mana? Kan belum tentu, dia harus uji coba lagi dan seterusnya. Nah kalau dia juga harus masih coba-coba, nah, ini kena iklan tuh buat anak kok coba-coba tuh, buat bangsa kok coba. Kenapa tidak anak negeri sendiri yang melakukan uji coba sendiri? Tinggal Memang ada difasilitasi, perlu terjadi dibimbing. kerjasama ya Bang Rocky. Tahun 2007 saya baca bahwa Indonesia pernah melakukan kerjasama, yaitu transfer teknologi pertanian dengan Cina. Waktu itu dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2007, yaitu dengan membagikan benih padi hibrida dari Cina kepada petani. Tapi belakangan diketahui setelah benih padi hibrida yang diimpor dan dibagikan sebagai bagian dari bantuan benih kepada petani, hasilnya tidak menggembirakan. Jadi di beberapa tempat justru padi hibrida yang ditanam petani terserang penyakit, Bang Rocky. Iya, itu yang tadi saya bilang. Karena mungkin bibit tadi betul unggul di Cina, tetapi belum tentu baik di Indonesia, gitu. Nah, mestinya negara ini memberikan fasilitas kepada kampus maupun ilmuwan-ilmuwan pertanian itu untuk melakukan penelitian tertentu sehingga menghasilkan bibit yang terbaik. Masa sekian tahun merdeka nggak bisa menemukan satu bibit terbaik di Indonesia misalnya? Itu Ya. berarti memang tidak ada roadmap yang memang dibangun untuk melakukan kajian dan penelitian itu. Bisa jadi kalau saya dengar-dengar ada sih, cuma penelitian itu akhirnya tidak dipakai. Justru memang Hmm. pinginnya ngambil dari luar. Itu juga ada informasi yang saya dengar begitu. Bahkan di YouTube tuh saya pernah dengar ada seorang petani yang melakukan penelitian bibit sendiri dengan mensilang-silangkan dan seterusnya, tapi kok tidak dihargai oleh pemerintah. Nah itu juga butuh kita koreksi gitu. Lalu apa tujuan pemerintah kalau hanya sekedar mencari investor, kemudian mendapatkan pendanaan, kemudian mengerjakan di sini, tidak melakukan proteksi terhadap rakyat kita sendiri maupun petani kita sendiri. Nah ini yang perlu kita koreksi, kita ingatkan bahwa ada kewajiban serius kepada pemerintah untuk tidak semakin jauh memberikan ruang kepada para negara asing dan ASEAN untuk bisa membangun dan menguasai akses-akses di bidang kehidupan masyarakat kita, terutama dalam hal ini yang sudah sangat mendasar yaitu bidang pertanian. Kalau bidang ekonomi dan jasa kita sudah tahu bahwa pribumi kita tidak bisa terlibat terlalu jauh di situ. Bahkan yang menguasai tentu kita bisa tahu bahwa pribumi tidak bisa menguasai jalur-jalur ekonomi itu. Termasuk dalam persoalan tambang, kan kita praktis pribumi kita tidak menguasai itu, rakyat kita.
Nah, kenapa sektor pertanian juga justru tidak dikuatkan, malah mau dibuka lagi untuk asing dan asing. Saya pikir ini juga perlu kita waspadai ya. Bukan kita anti asing dan asing, tetapi kita Ya. perlu waspada demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi rakyat dan negeri ini dari dari persaingan asing yang mungkin tidak mampu dia bersaing. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, ini menjadi apa ya, harusnya memang masyarakat ataupun rakyat, waspada dengan rencana ini gitu kan. Meskipun ya mungkin sekarang rakyat belum belum mempunyai banyak bukti, tapi di bidang lain seperti yang Bang Rocky sampaikan, di bidang pertambangan gitu kan, Indonesia sudah melakukan kerjasama dan kita ketahui justru yang diuntungkan adalah, mereka-mereka itu gitu kan, sedangkan rakyat Indonesia hanya menjadi buruh ataupun kita ketahui ya hanya menjadi buruh harian, hanya menjadi karyawan yang, posisinya ya bawahan-bawahan gitu kan, tidak menjadikan mereka sejahtera seperti yang dicita-citakan. Padahal kita ketahui pemerintah sering menggembar-gemborkan bahwa kita itu cinta tanah air gitu kan, mendukung tumpah darah Indonesia gitu, tapi pada faktanya justru, anak apa ya, pemuda-pemudi Indonesia sendiri susah gitu mencari lapangan kerja dan justru kita ketahui malah, saat ini pemerintah akan melakukan kerjasama di bidang pertanian dengan Cina. Baik Bang Rocky, mungkin ini saja, tapi sebelumnya, kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, ternyata ini sebab Cina mau menanam padi 1.000.000 hektar di Indonesia. Silakan Bang Rocky. Ya, ya, jadi saya melihat ada potensi untuk memberi ruang kepada bangsa lain, pekerja lain, baik dari asing dan ASEAN, untuk masuk ke negeri ini dan ikut bersaing di negeri ini untuk bisa menjadikan rakyat negeri ini akhirnya tergusur, entah bahasanya tergeser atau tergusur, tapi dua-duanya akhirnya tidak mendapatkan apa. Kita bisa melihat, saya baru waktu ke Morowali, di Iya, Bahodopi saya melihat itu, bahwa rakyat kita, terutama anak-anak pribumi kita, itu akhirnya hanya jadi pekerja. Jadi yang menggunakan helm kuning, saya cek itu semua hampir rata-rata itu pribumi. Jadi mhm, jarang pribumi yang bisa menggunakan helm putih atau biru itu. Jadi sebagai mhm, pekerja kasar semua. Saya khawatir nanti ketika ini terjadi dalam bidang tambang sudah seperti itu, bidang industri kita bisa sudah tahu rata-rata kita hanya sebagai pekerja kasar. Di mhm, bidang ekonomi, perdagangan dan jasa juga kita juga demikian. Nah, hari ini dia perluas lagi masuk ke bidang sektor pertanian. Saya khawatir di sektor pertanian nanti petani kita tidak punya lahan, dia hanya sebagai pekerja pertanian akhirnya. Yang punya lahan-lahan itu, punya alat-alat, punya mesin-mesin, punya industri, akhirnya bukan rakyat kita, bukan anak-anak negeri ini, tapi anak-anak negeri ini hanya di bidang pekerjanya saja, pekerja kasar. Saya pikir ini yang perlu diwaspadai, bukan kita anti asing dan asing, tetapi kita harus bisa punya kebijakan yang melindungi rakyat dan negeri ini dari ketertindasan, keterjajahan, dan juga menjaga aset-aset negeri ini. Kalau aset pertanian masih sebagian besar dimiliki oleh rakyat kita, jangan sampai itu akhirnya terlepas lagi seperti aset-aset tambang, aset-aset industri, aset-aset ekonomi yang lain bisa dikuasai oleh pihak asing dan asing. Kalau sektor pertanian ini akhirnya juga dikuasai oleh asing dan asing, selesai sudah. Berarti mhm. rakyat dan negeri ini kita betul-betul hanya menjadi budak dan pekerja kasar di negeri sendiri. Saya pikir ini yang harus kita waspadai bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wai semua, ini tadi tema kita ternyata ini sebab Cina mau menanam padi 1.000.000 hektar di Indonesia. Mungkin kita juga ingin menerima saran masukan ataupun komen-komen apakah memang sahabat Wai juga setuju dengan rencana pemerintah terkait kerjasama pertanian dengan Cina atau justru sebaliknya. Silahkan komen-komennya silahkan ditulis di kolom komentar. Dan saya Wahyu Tomo undur diri, dan kepada Bang Rocky saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kita bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.